Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, kali ini saya ingin menyampaikan tentang kenapa sih alasan saya untuk berjualan di marketplace ya, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ya. Nah, ini pada umumnya kan untuk di marketplace seperti itu kan dilakukan oleh orang-orang muda ya. Kalau misalkan saya masuk di pelatihan ini ya, suatu pelatihan marketplace itu rata-rata pemainnya atau orang-orang pesertanya itu membernya masih muda-muda ya, masih umur 25 gitu ya. Nah, ini kan saya kan sudah istilahnya pensiunan. Pensiun dini ya, saya tahun 2015 itu pensiun dini dari sebuah bank. Dan kenapa masuk marketplace gitu ya, bukan ke bisnis-bisnis yang istilahnya yang offline besar-besar gitu ya. Ini saya pertimbangannya ada beberapa ya. Jadi ya sebelumnya kan saya juga punya ya, sampai sekarang sih masih punya toko sepatu kulit ya. Nah, toko sepatu kulit itu mungkin dibandingkan dengan marketplace ya seperti Shopee itu agak cukup berbeda, karena kan di sepatu kulit itu saya jualannya secara offline, kemudian ini online. Nah, perbedaan offline online sudah saya bahas di video ya, mungkin bisa dilihat di video saya itu membahas tentang perbedaan bisnis offline dan online ya. Nah, secara pandangan saya itu sebagai orang yang istilahnya umur sekian itu, kenapa tetap masih cocok masuk di marketplace ya. Yang pertama, kalau dibandingkan dengan offline ya, di marketplace ini relatif tidak butuh banyak modal gitu ya. Butuh banyak modal, artinya kalau Anda selesai ataupun baru saja keluar dari pekerjaan sebagai profesional atau sebagai karyawan, misalkan Anda punya pesangon ataupun uang jasa sekian juta, kalau Anda masukkan taruhlah misalkan Anda punya pesangon sekitar berapa ya, rata-rata lah ya, misalkan 100 juta atau 200 juta. Ketika Anda membuka toko offline ataupun restoran, mungkin uang segitu itu langsung masuk full di sana ya, bisa masuk bahkan bisa kurang ya. Itu banyak teman-teman saya yang setelah pensiun itu membuka restoran ya. Apakah sukses ya? Ada yang sukses, ada yang enggak. Cuma dari sisi risiko saya melihat saya terus terang nggak berani kalau masuk ke sana. Kalau masuk ke offline ya seperti yang saya lakukan yang kemarin itu, jualan sepatu itu juga butuh modal besar. Cuma saya mensiasatinya dengan saya membuka jualannya lewat outdoor ya, di jalan dulu, sehingga saya nggak perlu sewa. Saya bisa mempelajari dulu tentang penyerapan marketnya, misalkan tingkat penjualan dan sebagainya, baru kemudian kita putuskan untuk sewa. Jadi artinya setelah kita hitung-hitung dan ternyata kita punya potensi market, kita sudah trial, meriset gitu ya, artinya sudah riset, sudah survei gitu, akhirnya bisa kita hitung-hitung masuk ke offline. Jadi tahapannya saya memang nggak langsung. Jadi saya waktu itu fokus di produk dulu. Nah, beda dengan yang di marketplace itu, marketplace relatif produk yang saya jual awal-awalnya nggak banyak gitu. Bahkan untuk satu produk itu, satu jenis produk saya hanya stok misalkan hanya tidak sampai 5 biji itu bisa saya jual gitu. Beda sama offline, saya mesti kalau offline minimal berapa piece gitu kan, itu sudah ada perhitungannya kan. Nah, seperti itu. Jadi modalnya nggak terlalu banyak. Kemudian kalau di offline itu saya selama full itu jaga toko gitu misalkan. Akhirnya waktu saya tersisa di sana, tidak banyak bisa beraktivitas di rumah. Jadi misalkan saya berangkat pagi jam 10, kemudian jam 9 pulang gitu. Karena saya masih belum punya karyawan misalkan. Kalaupun punya karyawan mungkin saya akan mengalokasikan untuk di cabang yang lain kan gitu kan. Nah, kalau di marketplace ini saya bekerjanya dari rumah. Jadi di rumah ini juga di rumah kan gitu kan, tapi
toko saya tetap online ya, tetap buka gitu. Bahkan kalau bangun tidur itu tiba-tiba sudah banyak pesanan gitu kan, enak gitu. Jadi untuk pensiunan seperti saya ini cocok banget kalau dijual bisnis marketplace gitu. Kemudian yang berikutnya dari sisi istilahnya teknik ya, misalkan ya di offline mungkin nggak banyak teori teknik ya sebetulnya banyak, cuma yang kita optimalkan itu nggak terlalu bisa banyak gitu ya. Misalkan mau pesan sebar brosur atau ngiklan di mana, mungkin bisa kombinasi, hanya masalah pemasarannya itu secara online gitu. Tetapi kalau di marketplace ini kita belajar tentang teknisnya ataupun tentang skill di bermain di marketplace. Nah, ilmunya mungkin secara dasar kita sudah biasa kan bekerja di kantor gitu kan, ngulik komputer kayak gitu, ngotak-atik data gitu. Di marketplace sama, kita juga belajar tentang data, tentang optimasi, bikin desain seperti itu. Dan itu bisa dilakukan di meja, di laptop atau di handphone itu. Dan kita karena sudah biasa alur kerjanya di kantor seperti itu, saat menghadapi marketplace mungkin tidak akan terlalu kaget gitu kan. Hanya apa yang kita lakukan kita tangani saja gitu ya. Kemudian kita juga belajar tentang ilmu optimasi, ilmu iklan ya, iklan di marketplace. Ya relatif ringan gitu. Nah, kemudian kalau saat ada orderan ya mungkin kita tinggal packing aja kalau misalkan kita bertindak sebagai reseller atau supplier. Kalau dropshipper kita nggak ada aktivitas packing, jadi praktis packingnya kan ada di supplier kan, kita tinggal order aja, kita main optimasi, terus kemudian ada penjualan, kita orderkan ke supplier yang kirim barangnya ke pembeli gitu ya. Kemudian marketplace ini juga saya rasa scale up-nya bisa kita lakukan ya, scale up-nya juga bisa kita percepat. Beda dengan saat saya jualan di offline itu, saya kalau mau buka cabang itu mikirnya luar biasa. Saya pernah buka cabang dan alhamdulillahnya nggak berhasil gitu ya. Artinya nggak berhasil itu akhirnya tutup dalam waktu nggak terlalu lama karena memang ilmunya kurang. Nah, kalau yang di marketplace itu, saya aktif itu di marketplace mulai Maret ya, pertengahan Maret 2020 saat pandemi itu. Kemudian saya sudah start itu langsung mengaktifkan 2 toko gitu kan, itu langsung gitu 2 toko. Kemudian saat sekarang itu karena regulasi ataupun aturan dari Shopee itu lebih mudah, lebih pelunak di dalam persyaratan membuka toko, akhirnya saya buka lagi toko. Dan semudah itu dalam membuka toko, hanya saya membutuhkan satu tambahan gadget saja ya, handphone ya. Membuka lagi karena memang bisa memungkinkan itu. Dan saya juga punya di Tokopedia, di Lazada gitu ya. Meskipun di sana saya mesti akan tingkatkan lagi optimasinya, tetapi untuk scale up ya, sekali lagi scale up atau memperluas, meningkatkan skala penjualan kita, omset kita itu bisa sedemikian mudah kalau di marketplace ya. Barangnya mungkin masih tetap, hanya nanti kita tingkatkan di sisi penjualannya, kita perbanyak outletnya kita perbanyak. Nah, nanti diharapkan traffic yang masuk semakin banyak, penjualan juga akan semakin banyak. Nah, kemudian berikutnya kalau kenapa marketplace ya, akses untuk kita melakukan optimasi itu sebetulnya bisa diduplikasi gitu. Diduplikasi kalau kita sudah memahami tentang pola ya. Pola untuk berjualan ya, cara mengoptimasi judul ya, mengoptimasi gambar dan sebagainya, itu bisa diterapkan di semua toko kita yang ada di marketplace ya. Oleh karena itu sumber daya, artinya ketika kita melakukan penambahan toko itu, kita itu sebetulnya sudah memiliki modal tentang yang namanya pola tadi gitu ya. Artinya pola-pola ini menjadi kita bisa duplikasi ya.
ya masih terkait dengan scale up. Cuma kalau yang scale up itu masalah tentang jumlah toko, kemudian membuka toko. Tapi kalau pola ya, pola ini bisa kita duplikasi, kita karena ini sifatnya keilmuan, misalkan ilmuwan, maka kita bisa tularkan ke orang lain ya, bisa kita terapkan untuk mungkin anak-anak kita itu membuka juga yang sama. Itu menjadi pola yang bisa semakin memperkaya kita gitu ya. Kalau di offline apakah sama? Ya mungkin sama gitu ya, cuma mungkin ada faktor-faktor yang agak sulit ya, agak sulit kalau di offline. Oke, kemudian berikutnya mengenai pengembangan selanjutnya apa sih kalau yang di marketplace, kalau yang kita harapkan. Kalau saya terus terang untuk marketplace ini bisa kita berjualan, artinya menjual produk, tapi bisa juga sebagai bisnis, artinya kita bisa rekrut orang misalkan untuk mengembangkan bisnis yang sudah ada atau toko-toko yang sudah ada, tapi sekaligus nanti banyak peluangnya untuk kita istilahnya potensi, ini yang masih saya gambarkan ya, artinya kita membantu penjualan dari orang-orang yang sebelumnya belum masuk marketplace, itu aja sih gambaran kasarnya. Nah nanti wujudnya seperti apa nanti mungkin ya sekilas saja. Berapa banyak sih orang yang belum masuk marketplace? Banyak kan? Kenapa kita nggak coba untuk bantu mereka untuk bisa memasarkannya di marketplace gitu. Nah ini yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Belum lagi kalau misalkan ada beberapa orang yang sudah master itu membuka pelatihan ya, seminar-seminar, kemudian apa gitu. Kalau saya sih ini saya sudah senang untuk mendapatkan ilmu ini, dan oleh karena itu saya sedikit-sedikit akan berbagi kepada sahabat-sahabat semua. Untuk gambaran saja ya, growth ya. Oh ya, ini mungkin termasuk ya, growth di marketplace itu akan beriringan dengan semakin tingginya skill kita, skill optimasi, skill mengiklan kita, kemudian pola tadi ya. Pola kita kalau sudah kita kuasai, growth-nya itu akan semakin cepat. Saya tanggal ini mungkin yang sudah saya share juga di YouTube ini, saya membuka toko baru yang ketiga itu tanggal 13 November, kemudian tidak saya optimasi dulu, kemudian sekitar tanggal 20 November 2020 itu saya mulai pasang produk lagi dan mulai ngiklan ya. Tanggal 24 itu sudah pecah telur. Nah itu kan begitu cepat, dan saat ini toko tersebut sudah jalan, jadi tiap hari sudah ada aja yang order sekitar 2-3 ya, lumayan ya, membantu untuk toko yang sudah sebelumnya, yang sudah salah satunya sudah Start Plus itu. Nah itu sudah membantu penjualan, nambah penjualan kan. Nah saya 2 hari yang lalu itu buka lagi satu toko satu toko saya buka lagi untuk di Shopee dalam waktu 1 hari ya, 1 hari sejak ngiklan ya, artinya saya buka itu kemarin sempat ada kendala ya, jadi seminggu sebelumnya itu saya sudah buka, kemudian saya daftar, ternyata ada ketentuan Shopee yang saya mungkin nggak tahu ya, itu saya melakukan perubahan data itu sebanyak 4 perubahan data, ternyata Shopee membatasi untuk perubahan data itu maksimal hanya 4 misalnya. Nah saya melakukan penambahan dan dia akhirnya saya nggak dapat OTP untuk masuk ke akun saya, sehingga saya kejar itu Shopee, baru tahu itu permasalahannya, sehingga 3 hari kemudian baru clear itu masalahnya. Begitu clear saya sudah langsung upload produk yang pertama, sekitar 3 atau 4 produk dalam waktu 1 hari itu sudah pecah telur itu toko keempat saya. Jadi karena kita sudah tahu polanya gitu, sehingga untuk pengembangan kita juga akan jauh lebih mudah gitu ya. Intinya apa ya, kalau saya merasakan saya sudah ada kenyamanan di dalam saya berproses masuk di marketplace ini, dan ini cocok
karena saya juga tidak perlu lagi untuk keluar rumah ke toko offline saya, jaga toko di sana. Kemudian saya juga masih bisa memantau aktivitas yang di rumah ya, sambil mungkin saya tetap beristirahat, tidur seperti halnya biasa gitu kan, enak sekali gitu. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin merencanakan pensiun, ada baiknya untuk coba melihat peluang di marketplace ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.